Assalamualaikum, ketemu lagi di channel Nur Komalasari. Di video kali ini aku akan berbagi resep roti yang sedang viral, namanya milk bun Thailand. Ini lagi viral banget, pantes aja viral, ternyata rasanya enak, creamy, pokoknya kalian wajib coba. Untuk cara pembuatan dan bahan-bahannya, simak video sampai selesai. Pertama-tama kalian siapkan bahan untuk rotinya. Untuk bahan bisa kalian lihat di deskripsi box atau di screenshot aja ya. Lalu siapkan wadah dan campurkan tepung terigu, gula pasir, susu bubuk, telur, dan setengah susu cair. Kenapa aku masukin setengah dulu? Takutnya keenceran. Jadi kita bisa lihat-lihat aja ya. Tapi untuk takarannya ini udah sesuai atau udah pas ya. Dan jangan lupa masukkan juga ragi. Setelah itu kita mixer adonan menjadi satu. Masukkan lagi sisa susu cair yang tadi ya, dimasukin semua lalu di mixer lagi dengan menggunakan speed paling tinggi. Di mixer sampai adonannya setengah kalis. Untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel aku, like, komen, dan share ya. Dan teman-teman yang mau request untuk bikin apa lagi bisa komen di kolom komentar. Terima kasih. Setelah adonan sudah setengah kalis, masukkan margarin dan garam. Untuk margarin opsional ya, ini karena aku masih ada stok yang warna putih, jadi aku pakai yang ada aja. Lalu mixer kembali adonannya sampai kalis elastis. Mixer dengan kecepatan paling tinggi selama 10-15 menit atau sampai adonan kalis elastis dan membentuk window pan. Seperti biasa kalau kita menggunakan hand mixer, jangan terlalu menekan adonannya supaya si mixernya tidak cepat panas dan adonan pun cepat kalis elastisnya. Setelah dirasa adonan cukup kalis, kita hentikan mixernya lalu kita cek dengan cara merentangkan adonan setipis mungkin apakah masih bisa sobek atau enggak ya. Ketika aku rentangkan adonannya ternyata sudah bisa setipis ini, jadi ini menurutku udah oke. Langsung aku pindahin adonan ke alas kerja, lalu adonannya dibulatkan dan atasnya dikasih minyak biar nggak kering. Tujuan adonan dibulatkan agar permukaannya mulus dan bagus ya. Setelah diberi minyak, lalu potong timbang adonan. Saya menggunakan 20 gram setiap adonannya. Potong timbang adonan sampai adonan habis dan selesai. Setelah adonan habis ditimbang, lalu kita rounding adonan sampai bulat sempurna seperti ini ya. Lakukan hal yang sama hingga adonan habis. Oh iya teman-teman, kalau kalian meronding, usahakan dironding sampai padat ya. Jangan sampai ada angin-angin yang terperangkap di dalamnya. Jangan lupa setiap habis meronding itu kita cubit-cubit bawahnya. Ini penampakan adonan yang sudah selesai dironding dan ditata di loyang yang udah aku siapkan. Aku menggunakan aluminium foil yang aku beli di toko dekat rumahku. Susun adonan sesuai selera kalian. Aku di sini menggunakan 8 adonan setiap cupnya atau setiap mikanya. Di sini aku menggunakan 3 mika. Ukurannya aku nggak tahu ya karena aku beli di dekat sini. Setelah sudah disusun rapi, di proofing roti hingga mengembang 2 kali lipat. Setelah sudah 2 kali lipat, jangan lupa panaskan oven di suhu 160 api atas bawah selama 10 menit. Setelah itu kita masukkan adonan yang udah kita proofing tadi ya, lalu kita oven selama 10 menit di api atas bawah suhu 160. Oh iya, karena di sini aku menggunakan rak yang tengah, jadi itu untuk bagian atasnya agak gosong. Untuk kalian ovennya raknya di bagian bawah aja ya, kalian mindahin. Setelah rotinya matang, jangan lupa olesi atasnya menggunakan mentega biar kinclong atau biar glowing. Lalu setelah itu masuk deh loyang ketiga di oven juga ya sampai matang. Ini aku pakai 8 menit.
dan rotinya sudah matang. Setelah matang, keluarkan dari oven dan olesi mentega dan diamkan roti hingga agak dingin. Sambil menunggu rotinya dingin, kita siapin buttercreamnya dulu ya. Ini aku menggunakan 100 gram krim bubuk, lalu gula halus dan air dingin. Ingat ya, menggunakannya air dingin. Tambahkan juga butter, lalu di mixer menggunakan speed yang paling tinggi ya. Di mixer sampai buttercreamnya kental putih berjejak. Setelah dirasa sudah cukup untuk teksturnya seperti ini teman-teman, kurang lebih begini. Nah pas diangkat itu ada jambulnya, jadi langsung kita masukin paper bag atau plastik segitiga supaya nantinya pas kita masukin ke dalam roti itu lebih mudah atau lebih gampang. Sebelum kita masukin buttercream, rotinya kita gunting-gunting dulu ya. Bisa menggunakan gunting atau menggunakan sumpit, sesuai selera kalian aja. Lubangi semua permukaan roti yang udah kita buat tadi ya. Setelah itu kita isi rotinya menggunakan buttercream yang udah kita bikin tadi. Ini rasa buttercreamnya enak, endul banget, creamy, itu kayak es krim gitu. Pokoknya so yummy. Lakukan dan isi roti semua sampai selesai dan sampai habis. Setelah semua roti udah diisi buttercream, lalu kita olesi bagian atasnya dengan buttercream ya, supaya nanti susu sama gula halus yang kita tabur itu menempel di bagian rotinya. Biarpun ini banyak buttercreamnya, tapi rasanya nggak bikin enak sama sekali karena ini buttercreamnya enak banget. Olesi seluruh permukaan roti hingga merata. Setelah permukaan rotinya rata dengan buttercream, lalu kita taburi atasnya dengan susu bubuk dan gula halus. Kalau bisa kalian pakai gula halus yang salju itu ya, yang agak dingin-dingin gitu biar ada sensasi dingin-dingin nyesnya gitu. Taburi seluruh permukaan roti dengan gula halus dan susu bubuk hingga merata. Ini dia roti kita udah jadi. Langsung simpan di kulkas ya. Jangan lupa tutup bagian atasnya biar nggak kering. Karena roti milk bun ini lebih enak dimakan saat dingin-dingin. Rasanya lebih enak dan lebih creamy. Dan lakukan hal yang sama seperti tadi sampai roti kita selesai.
Ini penampakan setelah masuk kulkas. Karena aku nggak sabar, jadi aku cuma kulkas 1 jam aja. Untuk rasanya tetap enak, hanya saja dia agak sedikit lumer gitu. Lebih enak sih. Ada sensasi dingin, creamy, manisnya pas, nggak bikin enak, dan rotinya juga teksturnya lembut banget. Kalian wajib cobain resep ini. Begini dulu videoku kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Dadah, assalamualaikum.